Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 1 Kepulauan Riau? Bertemu kembali bersama Ibu Risma pada pelajaran Pendidikan Agama Islam. Nah, kali ini kita akan memasuki materi baru loh, yaitu bersuci dan sebab diwajibkan untuk bersuci. Nah, seperti biasa nih teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, Bu Risma akan menyampaikan kesepakatan belajar terlebih dahulu. Kesepakatan belajar yang pertama adalah teman-teman diharapkan menyaksikan video pembelajaran hingga selesai. Selanjutnya, teman-teman diharapkan fokus menyaksikan penjelasan yang diberikan. Dan yang terakhir, harapannya teman-teman menyaksikan video pembelajaran dengan duduk tertib. Nah, seperti biasa juga nih teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan alfazon terlebih dahulu. Nah, alfazonnya kali ini adalah tebak tepat. Oke, teman-teman disilakan untuk melihat beberapa gambar yang telah Bu Risma berikan. Ya, ada gambar nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Oke, sudah? Selanjutnya, pertanyaannya adalah, gambar nomor berapakah yang menunjukkan tempat untuk sholat? Sudah rame aja nih. Iya. Kita buka jawabannya. Barakallah. Jawabannya adalah nomor 3. Tepat sekali. Pertanyaan kedua. Oke, ini masih sama teman-teman. Ada gambar nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Ya, apa tuh? Oke. Sudah diperhatikan? Oke, pertanyaannya adalah, gambar nomor berapakah yang bisa digunakan untuk minum? Gambar nomor 1. Oh, ada juga yang mengatakan nomor 2, Bu. Oke, kita buka ya jawabannya ya. Barakallah. Gambar yang bisa digunakan untuk minum adalah nomor 2. Nomor 2 itu gambar air ya teman-teman. Ya, kalau teman-teman bisa jeli melihatnya, nomor 2 tadi adalah gambar air, yang nomor 1 itu gambar debu ya. Oke, selanjutnya. Oke. Ini bacaan hadas. Ya. Ada satu buah kata, yaitu hadas. Oke, sudah diperhatikan? Pertanyaannya adalah, huruf apakah yang berada pada urutan ketiga? Oke, huruf A, Bu. Ya, oke, ada yang menjawab huruf T. Ada yang menjawab huruf D. Oke, kita buka saja jawabannya. Oke, jawabannya adalah huruf D. Barakallah. Selanjutnya, apakah masih ada? Ya, ini. Ada satu buah kata, yaitu najis. Oke, sudah diperhatikan? Sudah ya. Pertanyaannya adalah, ada berapakah huruf vokal pada kata tersebut? Masya Allah, keren teman-teman. Sepertinya sudah bisa menjawab. Oke, kita buka jawabannya. Tepat sekali, barakallah. Jawabannya ada 2, yaitu huruf A. Ya, selanjutnya, apakah masih ada? Oke, masih ada. Ini yang terakhir, bersuci. Oke, sudah diperhatikan dari kata bersuci. Pertanyaannya adalah, ada berapakah huruf konsonan pada kata tersebut? Oke, ada yang menjawab 2, Bu. Ya, ada yang menjawab 4. Oke, kita buka jawabannya. Barakallah, jawaban yang benar yaitu ada 4. Oke, teman-teman sudah keren. Nah, karena alfazon telah selesai, saatnya kita belajar. Jangan lupa untuk senantiasa membaca doa belajar dulu nih teman-teman. Sudah bisa kan? Iya. Yuk kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin. Selanjutnya kita masuk materi bersuci. Oke, ini teman-teman, boleh diperhatikan terlebih dahulu. Nah, bersuci adalah menghilangkan najis dan hadas. Nah, baik najis yang ada di tubuh, pakaian, atau tempat untuk sholat dengan menggunakan apa nih bersihinnya? Yaitu dengan menggunakan air atau debu. Nah, kita membersihkan hadas dan najis agar sholat kita menjadi sah. Nah, sekarang kita perhatikan contoh berikut ini. Oke, di sini ada seseorang yang sedang buang air kecil atau buang air besar. Nah, ketika seseorang tersebut buang air kecil, kira-kira apa ya yang dikeluarkan? Ya, tepat sekali. Seseorang tersebut mengeluarkan air kencing. Nah, sementara kalau orang tersebut sedang buang air besar, kira-kira apa yang dikeluarkan? Ya, tepat sekali. Yang dikeluarkan berupa kotoran. Nah, seseorang yang sedang buang air kecil atau buang air besar berarti dia sedang berhadas. Nah, air kencing dan kotorannya disebut dengan najis. Dan najis ini harus dihilangkan. Nah, harus dihilangkan dari tubuh, dari pakaian, atau tempat untuk sholat. Nah, dengan apa ya menghilangkan najisnya? Bisa dengan menggunakan air atau menggunakan debu. Tapi menggunakan debu ini hanya dalam beberapa kondisi saja ya. Biasanya kita menghilangkan najis dengan menggunakan air. Nah, sekarang kita lihat apa sih najis itu dan apa sih hadas itu. Oke. Najis merupakan sesuatu atau benda yang tidak boleh disentuh secara mutlak. Dan biasanya najis ini ditemukan pada badan, pakaian, atau tempat di sekitar kita. Nah, contohnya saja air kencing atau kotoran. Sedangkan hadas biasanya menunjukkan keadaan seseorang. Nah, biasanya hadas ini ditemukan pada badan kita sendiri nih. Contohnya saja di ilustrasi gambarnya tadi ada seseorang yang sedang buang air kecil. Nah, air kencingnya itu disebut dengan najis dan seseorang yang buang air kecil itu disebut berhadas. Jadi, setelah selesai buang air kecil atau buang air besar, kita harus bersuci dengan baik. Oke, selanjutnya kita perhatikan contoh berikut ini. Oke, ini ada gambar. Oke, perhatikan. Fulan buang air kecil. Kita lihat. Nah, di sini kalau buang air kecil berarti apa yang dikeluarkan? Ya, tepat sekali ya, air kencing. Nah, air kencing fulan disebut dengan najis. Oke, sementara fulan sedang berhadas. Kenapa kok fulan berhadas? Karena fulan telah buang air kecil. Seperti itu. Fulan yang sedang berhadas harus membersihkan diri dan najisnya dengan menggunakan air. Oke, selanjutnya di sini ada Adi buang air besar. Nah, teman-teman tadi kalau buang air besar kira-kira apa yang dikeluarkan? Ya, tepat sekali, yang dikeluarkan adalah kotoran. Nah, kotoran Adi disebut dengan najis. Nah, jadi siapa yang berhadas? Oke, tepat sekali. Adi sedang berhadas. Jadi, kotoran Adi dan Adi yang sedang berhadas harus segera disucikan. Dan bagaimana cara bersucinya? Yaitu dengan menggunakan air.
Nah, selanjutnya nih teman-teman, sebab-sebab diwajibkan kita untuk bersuci ya supaya sholat kita itu menjadi sah. Nah, yang pertama itu ada buang air kecil, yang kedua buang air besar, yang ketiga pakaian atau tempat untuk sholat terkena najis. Nah, jadi kalau pakaian kita atau tempat untuk sholat terkena najis harus kita bersihkan. Oke? Nah, supaya sholat kita menjadi sah. Nah, sekarang Bu Risma ada pertanyaan untuk teman-teman. Ya, silakan dijawab ya. Nah, di sini ada adik Umar, oke, dan di sini ada air kencing. Pertanyaan nomor 1, manakah yang termasuk najis? A. Adik Umar, B. Air kencing. Siapa yang bisa jawab? Oke, sepertinya semuanya sudah tepat ya jawabannya. Jawabannya yang benar adalah B. Air kencing termasuk najis. Oke, pertanyaan yang kedua, siapakah yang berhadas? Oke, tepat sekali. Karena adik Umar yang telah buang air kecil berarti adik Umar yang sedang berhadas. Jawabannya adalah A. Barakallah. Selanjutnya kita cek. Nah, berikut adalah pertanyaan ketiga. Di sini ada adik Fulana sedang menangis dan ternyata adik Fulana buang air besar. Jadi ada kotoran adik Fulana. Pertanyaannya, siapakah yang sedang berhadas? A. Kotoran, B. Adik Fulana. Barakallah, tepat sekali. Jawabannya adalah B. Adik Fulana. Pertanyaan selanjutnya, benar atau salah? Air mata adik Fulana termasuk najis. A. Benar, B. Salah. Oke, ada yang menjawab benar, Bu. Ada yang jawab salah. Oke, jawaban yang benar adalah B. Salah. Jadi, air mata tidak termasuk najis ya, teman-teman. Nah, pertanyaan kelima, manakah yang termasuk najis? A. Kotoran, B. Adik Fulana. Oke, tepat sekali. Jawabannya adalah kotoran. Nah, mengapa ya kita harus bersuci? Alasan yang pertama, bersuci merupakan syarat sahnya sholat seorang muslim. Yang kedua, Allah menyanjung orang-orang yang mensucikan diri. Dan yang ketiga, seseorang yang kurang memperhatikan kebersihan diri dari najis akan mendapat siksa di dalam kubur. Alhamdulillah, barakallahu fikum teman-teman yang soleh dan soleha. Telah selesai pembelajaran kita kali ini mengenai bersuci dan sebab-sebab diwajibkan untuk bersuci. Semoga teman-teman bisa memahami materi yang telah Bu Risma sampaikan. Insya Allah kita bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Bu Risma akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.